Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas lagi, langsung aja ya. Bahas lagi platform yang lagi rame. Ramenya karena apa? Karena platform ini lagi gencar, khususnya di daerah daerah Indonesia Timur, teman-teman ya. Namanya Simonida Media. Padahal Simonida Media ini udah jelas money game, ya, money game. Aplikasi atau platform Simonida Media ini 2 tahun yang lalu itu ada yang serupa skemanya atau modusnya, yaitu Senda Media. Kayak pinang dibelah dua aja lah, kayak gitu ya. Simonida sekarang dengan Senda Media yang 2 tahun lalu scam. Nanti saya perlihatkan kesamaan-kesamaannya. Adapun yang beda itu cuma dimodif, dan itu udah biasa. Udah biasa. Kenapa? Ponzi itu kalau scam nunggu minimal 6 sampai setahun 2 tahun muncul lagi ya. Muncul lagi dengan bandar yang sama. Dan itu bisa terdeteksi. Kenapa saya bisa mendeteksi? Karena dari 2019 saya bahas beginian, mengingatkan masyarakat supaya tidak terjerumus ke investasi bodong, money game, skema ponzi gitu. Jadi tampilan-tampilan platform seperti Simonida itu 4 tahun. Untung saya nggak muntah ya bahas ponzi gitu ya. Tujuannya sih untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terjerumus gitu aja. Dan teman-teman kalau yang nggak bisa seperti saya ngonten, silahkan teman-teman share aja video-video saya atau video-video teman-teman kita semua yang ini apa, yang membongkar ponzi atau membahas ponzi dengan tujuan mengedukasi dan mengingatkan masyarakat supaya tidak terjerumus di investasi bodong seperti Simonida ini. Oke, yang pertama, ini adalah tampilan dari Simonida. Oke, Simonida Media. Saya dapat tampilan ini dari mana? Bukan artinya saya ikutan. Tampilan-tampilan Simonida seperti ini banyak di YouTube, di Facebook, di Telegram juga banyak. Jadi ya nggak susah buat nyari informasi tentang sebuah platform ponzi, karena ya pada dasarnya platform ponzi nggak mungkin underground. Kalaupun ada yang underground, sembunyi-sembunyi, ya ujung-ujungnya ketahuan juga. Kenapa? Karena kan tujuan money game itu merekrut member sebanyak-banyaknya supaya bisa membayar member yang sudah lebih dulu gabung gitu. Kalau sembunyi-sembunyi 100%, yang nggak dapat member lah gitu. Jadi ponzi itu harus terang-terangan sebetulnya ya. Nah, ini tampilan Simonida Media ya. Nah, ini cuplikan tampilan tugas-tugasnya TikTok, like, disuruhnya like TikTok gitu ya. Ada mungkin kreator TikTok yang beli like gitu ya, beli followers gitu ke Simonida, dan Simonida membisniskan lagi ke kalian ya. Yang seperti ini tuh bisa gratisan teman-teman sebetulnya, tanpa ada VIP ya. Dari zaman dulu juga ada. Kalau selama itu gratisan ya sah-sah aja, silahkan. Tapi kalau sudah ada tingkatan VIP ya, jumlah tugas sesuai apa yang kita depositkan, ya itu hati-hati, itu money game. Nah, misal seperti ini. Nah, yang ini adalah Senda Media yang 2 tahun lalu scam. Sama aja ya. Ini like TikTok gitu kan. Terima pesanan, sudah dibayar atau gimana gitu ya. Sama aja sebetulnya dengan Simonida, cuma beda tampilan aja. Ya masa iya harus sama dengan Senda Media yang dulu tampilannya? Pasti dimodifikasi dikit, tapi benang merahnya sama. Nah gitu ya. Nah, ini manfaat Simonida nih ya.
level-levelnya ada, ciri-cirinya sama ya, ciri khasnya sama dengan Senda Media, cuma beda level ini apa nama VIP-nya gitu, tingkatan VIP-nya. Kalau Simonida itu staf VIP 1 sampai staf VIP 7. Nah, kalau di Senda Media seperti ini, tingkatan VIP-nya perunggu, perak, emas, platinum, berlian. Ya, intinya sama aja. Dan bagannya pun sama, kuantitas tugas per unit gitu kan. Sama aja, harganya USDT, ya pakai dolar di sini. Ya sama aja. Captionnya yang Simonida ini dari Facebook nih. Jejak digital masih ada. 21 Februari 2021, hari pembukaan VIP. Tuh kan, sama. Cuma dimodif dikit. Nah, terus ada yang bilang, Bang, Simonida itu ada izinnya. Ada SK Kemenkumham, ada NIB. Sebetulnya sudah saya bahas bersama Koroy Sakti dan sudah saya upload di YouTube juga ya. Coba lihat ini. Senda Media 2 tahun lalu punya NIB juga. Ya. Nge-share NIB juga. Nge-share SK Kemenkumham juga. Nah, di bawahnya Simonida Media sama nge-share SK Kemenkumham dan NIB juga. Oke, kalau sekarang Simonida masih berjalan, coba lihat yang atasnya. Senda Media juga punya SK Kemenkumham ya, nge-share membagikan SK Kemenkumham, NIB scam 2 tahun lalu. Karena apa? Aduh, ini sudah saya bahas bersama Koroy Sakti ya. Intinya gini, ketika mendaftarkan sebuah katakanlah si Bandar Ponzi untuk mendapatkan NIB dan SK Kemenkumham, simple aja. Misal gini, kalian pengen usaha air mineral misal. Nah, kalian mendaftar izin usahanya untuk jualan air mineral. Tapi pada kenyataannya di lapangan kalian jualannya miras oplosan. Apakah itu legal? Ilegal. Kalau SK-nya bisa dikatakan legal, bisa dikatakan ada izin karena tertera lokasi yang seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan jualan miras oplosan. Nah, misal ini ketika mendaftarkan NIB dan dapetin SK Kemenkumham, memang media biasa ya, usaha biasa ya pada umumnya ya, yang legal-legal gitu. Namun di lapangan malah money game. Nah, itu ilegal. Dan ini tuh ada pengumpulan dana kan, deposit, pengumpulan dana kan itu harus ada izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ada nggak izin OJK? Dulu Senda Media juga sama, nggak ada, cuma izin yang kayak gini aja. Kalau izin yang seperti ini, kalian bikin warung bakso juga bisa. Sekarang sistemnya online ke OSS. Kalian pengen usaha bakso nih, bakso yang gede gitu ya, ada rumah makan bakso misal. Kalian bisa mendaftarkan atau mendapatkan NIB, SK Kemenkumham bisa. Asalkan bakso kalian jangan dicampur narkoboy. Nah, itu masalahnya. Gitu ya. Kalau jualan bakso biasa bisa dapetin ini gitu. Ya. Terus ini juga ada multi levelnya, harus ada izin Kemendag. Ya. Atau Bapepti gitu ya. Intinya Kemendag lah gitu. Kementerian Perdagangan, MLM kan ada multi levelnya. Terus apa lagi? Nah, ini saya dapat dari jejak digital Senda Media nih. Lokasinya di Batam, Senda Media itu dulu. Apakah Simonida juga di Batam? Ada yang tahu? Silahkan komen ya. Karena ya seperti yang kita bahas di video sebelumnya bersama Koroy Sakti, Batam selalu menjadi kota diizin lokasi platform money game ya, dari mulai Enel Hijau, AGT Mesin Iklan,
terus apa lagi ya, banyak. Di NIB-nya itu Batam ya. Alasannya apa? Sudah saya bahas bersama Ko Horoy Sakti di video sebelumnya, silahkan cek aja di channel saya. Terus di sini, nah ini jejak digital nih dari Facebook nih, Senda Media nih ya, mengingatkan kepada seluruh anggota untuk tidak mempercayai aplikasi lain yang direkomendasikan oleh orang asing dalam grup untuk mencegah penipuan. Wah, di Simonida juga ada Miss ya, Senda Media juga sama, Miss Jenny, Miss apa gitu kan. Mistik kali. Senda Group adalah perusahaan media yang terdaftar secara resmi di Indonesia, memiliki izin usaha yang dikeluarkan pemerintah. Maksud izin usahanya itu apa ya? Yang tadi, NIB dan SK Kemenkumham. Rata-rata selama 4 tahun saya bahas atau bongkar-bongkar Ponzi, platform Ponzi, money game punya itu semua. Ya kita jangan menyalahkan regulasi atau regulator atau lembaga terkait, yaitu Kemenkumham atau yang mengeluarkan NIB. Karena seperti tadi yang saya katakan, ketika mereka mendaftar itu ya normal-normal aja alasan membuka usahanya. Tapi lihatlah di kenyataannya, di lapangannya, pasti terendus juga kalau ini money game. Terus di sini, usaha tanpa izin pasti penipuan. Waduh, ini caption Senda Media ya, sama cewek cantik nih, sekretarisnya atau siapa nih? Atau model doang. Nah, ini garis besarnya atau garis bawahi, usaha tanpa izin pasti penipuan. Nah, Senda Media kemana sekarang? Yang kayak pinang dibelah dua, sama seperti Simonida Media. Kemana Senda Media sekarang? Feeling saya ya, saya dugaan saya, Simonida Media itu Senda Media bandarnya. Sama bandarnya gitu ya. Merekrutnya ke pelosok, khususnya Indonesia Timur nih sekarang ya, ke pelosok-pelosok. Ya mungkin orang kota udah tahu gitu ya, udah paham. Kalau di pelosok kan waduh, mohon maaf nih ya, banyak orang yang belum paham. Intinya melihatnya cuan. Diiming-imingi izin NIB dan SK Kemenkumham aja udah langsung percaya begitu saja ya. Padahal nggak cukup NIB dan Kemenkumham, harus ada izin OJK, harus ada izin Kemendag, kan ini ada sistem multi levelnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman mau dibodohin sama leader-leader Ponzi. Kalau kata Pak Chandra Teja itu bebek culas. Tapi kalau kalian ya teman-teman yang udah saya kasih informasi ya, konten kreator lain yang satu kategori dengan saya, bahas Ponzi, bongkar Ponzi, tapi tetap kalian ngeyel ya, kalau kata Pak Chandra Teja, kalian itu bebek dungu. Ya nggak salah juga sih, ujung-ujungnya nangis gitu. Kalau ada yang bilang, gimana mau nangis, udah untung gede. Kalau udah untung gede ya berarti Anda leader gitu ya. Bebek culasnya yang suka merekrut bebek dungu gitu ya. Kan ada tuh yang bilang juga udah untung 10 juta, berapa juta gitu ya. Ada juga kan pemain Ponzi yang sok polos gitu, bang ini gimana ada izinnya. Kalau nanya, lihat lawan bicaranya. Kalau saya udah paham mana yang Ponzi, mana yang bukan gitu. Dikasih tahu nggak ya, tapi saya udah untung berapa juta bodoh amat. Semua money game Ponzi itu membayar di awal. Siapa yang diuntungkan? Ya leader Ponzi. Siapa yang dirugikan nanti? Ya bebek dungu yang ngeyel, yang gabung belakangan gitu. Oke, mungkin itu sajalah ya video kali ini. Jadi dugaan saya Simonida Media itu reinkarnasi dari Senda Media. Mungkin bandarnya sama gitu. Silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua, supaya teman, kerabat, keluarga dari teman-teman semua
tidak terjerumus di investasi bodong, money game seperti Simonida Media dan Senda Media gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.